Halo pemirsa Telenews, kita kembali ke acara Telegol masih dengan gua Latif dan rekan gibah bola gua alias Gibol dengan Bro Nedi. Iya. Apa kabar Bro? Baik, alhamdulillah sehat. Kita udah masuk ke episode 4 nih ya. Iya. Apa yang bakal dibahas nih Bro? Untuk episode kali ini ada 3 rubrik seperti biasa. 3 ya? Yang pertama itu faktor sejumlah penalti yang gagal di Euro 2020. Ya. Banyak banget nih yang gagal. Yang kedua adalah sepak terjangnya Denmark. Akhirnya bisa lolos ke 16 besar, luar Dramatis biasa. setelah menang besar ya. Benar. Yang terakhir itu ada sejumlah pemain yang akan pensiun setelah Euro 2020. Oh, jadi pensiun untuk level timnas atau klub? Kayaknya timnas sih. Timnas ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen 1, kita lihat dulu tayangan yang berikut ya. Oke, pemirsa Telenews, kita kembali ke Telegol. Ini di segmen 1 kita akan ngebahas ini ya, Bang Dedi ya. Fakta sejumlah penalti yang gagal di Euro. Ini ada yang salah nggak nih kira-kira sepanjang gelaran Euro ini kayaknya banyak penalti yang gagal. Betul. Jadi di sepanjang fase grup, apalagi di pertandingan pertama tuh banyak banget ada beberapa yang gagal gitu ya. Bahkan nama besar kayak Gareth Bale aja bisa gagal gitu. Itu kenapa itu? Padahal kipernya bukan sekelas kiper semacam kayak De Gea atau gimana. Penalti memang lagi-lagi masalah mental dan keberuntungan itu kan ya itu. Ada yang ke atas lah, ada yang kipernya nebaknya benar gitu. Dengan catatan ini adalah kegagalan penalti terbanyak di gelaran Euro. Iya, untuk babak penyisihan grup ya terutama ya. Grup gitu. Pertama ke Denmark ya waktu lawan Finlandia itu perdana. Iya, Højbjerg itu gagal. Seorang Pierre-Emile Højbjerg aja gagal gitu. Biasanya di Spurs dia nggak pernah gagal. Algojo ya. Iya, gitu. Algojo. Itu kipernya Lukas Herdicke ya. Herdicke. Ya, terus juga ada Wales yang gagal gitu lawan. Itu Gareth Bale tadi. Iya. Yang itu. Itu kalau penalti gitu kira-kira beban mentalnya itu ada di kiper atau di penendang tuh? Gue pikir penendang sudah pasti. Kiper itu nothing tulus. Dia hanya nebak gitu ya. Kayak pemain besar kayak Ronaldo, Messi aja pernah gagal kok gitu. Itu bukan masalah skill lagi-lagi di situ. Gue pikir beruntungan besar di situ. Beruntungan, tapi ada beberapa pemain yang emang bikin tendangan penalti yang spektakuler dulu. Iya, Panenka. Iya, Panenka itu Antonin ya. Panenka, itu satu-satunya penendang pertama yang dia bikin ya di chip gitu bolanya. Ya itu breakthrough juga sih buat penalti. Diikutin beberapa pemain setelahnya gitu, Andrea Pirlo, Totti ya. Itu ngikutin Panenka semua gitu. Sekarang Ukraina nih yang dapat penalti gagal juga. Ini lawannya Makedonia. Itu kalau gue bilang apa ya, semacam keberuntungan juga buat Makedonia. Di laga itu cukup unik juga. Macedonia dan Ukraina dua-duanya gagal penalti. Iya itu. Itu memang uniknya Euro kali ini. Apa Euro kali ini emang bukannya pertanda nanti bakal ada babak perpanjangan waktu lagi? Mungkin, atau itu seru kali itu. Sampai final dia tetap 90 menit full gitu kan. Extra time masuk penalti gitu ya. Iya. Ronaldo pemain pertama yang cetak gol sukses penalti turnamen. Baru di grup F ya? Di grup F. Sepanjang ABCDF baru. di grup F aja itu. Tapi untuk di Euro ini ada satu sejarah ya. Joseph Costa jadi pemain pertama yang gagal penalti. Betul. Tapi kalau menurut gua dia wajar gagal karena saat itu kipernya itu Lev Yashin. Itu kiper terbaik di dunia, sahabat inilah gitu ya. Sampai tahun ini ya masih. Sebagai informasi untuk gelar kiper terbaik dunia itu namanya Lev Yashin dulu. Bayangin aja loh. Lev Yashin Award itu adalah Lev Yashin Award itu adalah untuk kiper terbaik dunia gitu. Nah, itu untuk kiper terbaik tuh hitungannya gimana, Bro? Tahu nggak, Bro? Iya, udah pasti save terbanyak. Terus kebobolan paling sedikit gitu ya. Sudah pasti itulah. Penalti mungkin itu salah satunya, masuk salah satunya. Tapi kiper yang banyak ngegolin kayak Roger Ceni itu belum dapat Lev Yashin Award juga kan? Belum tentu, Kak. Karena hitungannya dia itu ngegolin dan bukan nyelamatin gawang gitu ya. Tapi masih ngomongin soal penalti Euro nih di sini. Setahu saya yang masih berhasil itu Belanda di sini. Di sini Memphis Depay tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merobek gawang lawan. Iya. Awalnya saya kira ini bakal sama kayak yang lain, nggak bakal masuk atau sedikit ketebak. Tapi ternyata gol itu. Memphis Depay salah satu yang sukses lawan Ukraina. Selain Ronaldo, Memphis Depay yang kedua, yang ketiga ada Patrick Schick. Patrick Schick ya. Kayaknya bakal jadi bintang Euro juga Patrick. Bisa jadi bintang Euro dan top skor, jangan lupa. Bisa jadi. Iya. Tapi kan masih belum mudahan nih, iya, betul, masih berjalan ya. Itu kalau menurut lo kenapa nih, Bang? Kira-kira justru penalti itu kan gue dapet penalti 90% gitu kan bakalan masuk. Iya. Tapi di Euro ini ternyata yang 90% itu malah jadi 0% gak bakal masuk gitu. Gue pikir tekanan berpengaruh. Padahal kan penonton nggak begitu banyak kan? Iya betul. Lagi-lagi ya tadi gue bilang tadi masalah mental. Ini turnamen besar
dilihat banyak orang di dunia gitu ya. Pilihannya cuma satu, gol dan tidak gol gitu aja. Apa mungkin karena justru nggak disiarin gitu? Sorry, bukan disiarin, karena nggak ada penonton, dia beban makin berat karena wah penonton seluruhnya nonton penalti. Mungkin gitu. bisa jadi seperti itu juga. Bisa jadi. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih banyak obrolan menarik dari Telegol. Jangan kemana-mana ya. Oke, pemirsa Telenews, kita masih di Telegol dengan gue Latif dan Bro Nedi ya. Bro, kita sekarang lanjut ke grup B, tapi gue sini nggak mau bahas untuk masalah timnya ya. Ada salah satu tim yang di sini ternyata bikin kejutan. Setelah kita kemarin ngomongin Rusia yang jadi kuda hitam digadang-gadang bakal lolos, malah ternyata dia jadi juru kunci gitu kan. Pulang duluan. Pulang duluan. Padahal udah menang sekali ya. Menang sekali, cuman di laga terakhir dia kalah 4-1 lawan Denmark ini. Nah, yang menarik di sini Denmark. Di sini ada judul berita Eriksen, Denmark dan perjuangan tak kenal lelah di Euro. Denmark yang awalnya digadang-gadang nggak bakalan lolos, tapi ternyata dia malah superior di sini itu. Tim nasional Denmark di gelaran Euro ini memang mencita perhatian banget lah. Laga pembuka lu tahu Eriksen kolaps ya kan. Penalti gagal Højbjerg, kalah pula lawan Finlandia. Di pertandingan kedua kalah lagi lawan Belgia. Tapi itu lawan Rusia gila. Itu peluangnya otomatis tertutup gitu. Mungkin banyak orang yang prediksi Denmark udah harus pulang kampung duluan. Ternyata pertandingan terakhir bantai Rusia 1-4. Mereka lolos gitu. Ini perjuangan yang luar biasa Denmark. Gue lihat juga itu stadion penuh ya. Itu faktor dari supporter juga yang di laga terakhir dia pada ngumpul di stadion lihat lawan Rusia. Ternyata dia bisa ngasih hasil maksimal 4-1. Gitu ini kan. Ada motivasi tersendiri mungkin gue pikir sih karena Eriksen nggak ada, mereka ngasih hadiah buat Eriksen yang terbaik, lolos ke babak 16 besar. Ya akhirnya mereka bisa gitu. Tanpa Eriksen mereka bisa. Gue pikir setelah hilang Eriksen, tim ini udah hilang arah. Iya betul. Gitu. Tapi ternyata mungkin ini nggak ada pemain bintang malah jadi bukan beban buat satu tim. Mungkin gitu ya. gue berkaca sama Swedia. Nggak ada Ibra, nggak ada Zlatan, mereka main lepas Spanyol tahan imbang, sudah lolos sekarang Swedia. Kecuali gitu. Mungkin Portugal yang masih nggak Ronaldo ya. Ya itu mah nggak bisa dibilangin Ronaldo sih, minum Coca-Cola mulu kali itu. Lanjut Eriksen sama Denmark gitu ya. Geser botol dia langsung. Eriksen sama Denmark tadi, gue pikir karena nggak ada sosok bintangnya di situ, nggak ada Eriksen, mereka bermain sebagai sebuah tim, nothing tulus, main di depan publik sendiri, akhirnya bisa lolos gitu. Lolos ya. Apa mungkin pelatih itu pas sebelum mulai, lu main aja dulu ya, yang penting kasih yang terbaik itu dia, nothing tulus ya. Kita main untuk Eriksen dan buat Denmark gitu. Bener. Kan. Jadi dengan itu mereka bermain lepas dan si Rusia yang jujur gue jagoin Rusia tadi. Iya gue pikir gitu karena Eriksen sudah nggak ada. Tim ini nggak punya kekuatan, setengah kekuatan lah gue bilang nggak ada gitu. Ternyata mereka bisa main lepas 1-4 loh. 1-4, gue nggak nyangka 1-4 gitu. Rusia yang dulu di Piala Dunia kayaknya bakalan minimal masuk semifinal. Ya, ternyata begitu masuk Euro ini dia malah melempem gitu kan, cuma menang sekali. Nah itu lawan Denmark sekalinya menang 4-1 gitu. Tapi cara hitungan di atas kertas untuk peluang berikutnya gimana Denmark? Denmark nanti akan ketemu Wales, runner up grup A. Dengan nggak adanya Eriksen, terus lawannya Wales, gue pikir masih 50-50 lah. Peluangnya masih 50-50 gitu. Belum ada yang kekuatannya belum ada yang menonjol menurut gue dari kedua tim. Tapi di Wales ini dia bakal menurunkan skuad terbaiknya. Apa mungkin justru di Wales ini masih ngandelin satu pemain si kaptennya itu? Gareth Bale. Denmark. Ya. Gue pikir Simon Kjaer, ada Andreas Christensen di sana, masih ada Højbjerg, Thomas Delaney di sana. Yaitu pemain-pemain yang berpengalaman di Denmark, di klub masing-masing mereka jadi tim inti gitu ya. Yaitu porosnya sekarang. Mereka porosnya punya itu karena nggak ada Eriksen, mereka lah yang jadi tulang punggungnya sekarang gitu. Kipernya bro, Kasper Schmeichel. Iya. Anaknya Peter Schmeichel. Catatannya Denmark tuh juara 92. Euro. Ya, Euro 92 Denmark waktu itu tim undangan. Mereka bisa juara 92. Mungkin ini nih itu kipernya kalau nggak salah bapaknya ya? Bapaknya Peter Schmeichel. Peter Schmeichel ya. Betul. Nah, ini yang menarik di sini juga Finlandia lolos ya. Finlandia lolos. Nah, itu negara Skandinavia semuanya lolos. Swedia, Finlandia, Denmark. Satu Norwegia nggak masuk. Itu apa jadi pertanda nih Euro bakal ngasih kejutan juga finalnya All Scandinavian. Tipis bro. Tipis. Masih tipis, masih ada tim-tim besar di sana.
Inggris, Prancis, Italia, Belanda semua masih ada di sana. Tapi namanya sepak bola bukan nggak mungkin ya. Soalnya Skandinavia ini sekarang udah jadi apa namanya kekuatan tersendiri Eropa gitu kan. Banyak pelatih top pemain juga dari Skandinavia gitu kan yang sekarang udah dikenal juga gitu kan. Nah, semakin menarik omongan kita, tapi sebelum kita lanjut kita lihat yang berikut ini dulu ya. Pemirsa Telenews, kita akan masih di acara Telegol dengan Selatif dan Bro Nedi ya. Bro, kita sekarang ada di mana nih, Bro? Kita ada di Janjian Cafe hari ini, Bro. Ya, seperti sebelum-sebelumnya kita masih di Janjian Cafe, tempatnya enak, cozy. Santai, jadi enak. Bisa ngobrol lepas tentang sepak bola gitu ya. Ya, sebelum kita mulai lanjut, saya mau ngasih tahu info nih. Ada 5 pemain bintang sepak bola yang di Euro ini yang katanya bakalan pensiun. Di dunia internasional. Iya, di level negara mereka masing-masing. Ada Yul Zirkov, terus Lukas Fabianski, Pepe, dan Ciolini ya. Luka Modric juga. Nah itu kalau menurut Bro Nedi, kira-kira usia ideal pemain bola tuh sampai berapa sih? Di lapangan ya? Iya. Gue pikir untuk level tertinggi sampai 35 itu udah cukup menurut gue. Untuk level tertinggi ya, kita bicara sepak bola level tertinggi, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol gitu ya, Piala Dunia misalnya gitu. Itu 35 menurut gua. 35 tuh jadi udah masa-masa mereka turun performa gitu ya. Tapi Ronaldo enggak tuh. Ya Ronaldo pengecualian itu. Pengecualian. Itu robot atau alien ya karena geser Coca-Cola tadi gitu. Nah, sekarang gua mau ngomongin Yuri Zirkov nih. Dia pemain dari Rusia yang back kiri. Yaitu terkenalnya di Chelsea ya. Betul. Dia sekarang usia 37. Di Euro ini dia udah hampir 16 tahun sama beruang merah sini. Total pertandingan 104 untuk Rusia dan menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati di Rusia. Sebelumnya ada Andrei Arshavin itu. Sekarang kemana tuh? Andrei Arshavin udah hilang gitu aja. Setelah di Arsenal, gue pikir Andrei Arshavin bakal seperti Yuri Zirkov gitu ya. Ternyata enggak gitu. Mereka banyak cedera juga kalau Andrei Arshavin ya. Padahal dia di Euro 2008 tuh bagus ya. 2008 sama Zirkov. Euro 2008 itu adalah cikal bakalnya tim nasional Rusia yang di Piala Dunia 2018. Itu masih dilatih Gus Hiddink kalau nggak salah ya. Betul. Itu. Ya. Nah, Zirkov ini dia udah tampil 2 kali lebih banyak dari Stanislav Cherchesov. Di pemain di timnas Rusia ini dan udah menghabiskan di Chelsea ini selama beberapa musim. Iya, dia memang naik daunnya di Chelsea ketika itu. Iya, tapi setelah keluar Chelsea kayaknya namanya meredup gitu ya. Karena dia balik kampung, main di Zenit Saint Petersburg, dia jadi legenda di Zenit sekarang. Usia sekarang udah 37. Jadi kayaknya untuk Piala Dunia kita nggak bakal lihat Zirkov lagi ya, karena kemungkinan Rusia tuh yang negaranya gede gitu bakal banyak ganti Zirkov. Main mudanya sekarang oke. Rusia. Terus sekarang ada Lukas Fabianski yang kalau pecinta Liga Inggris udah pasti tahu. Pencinta Arsenal juga udah pasti tahu. Arsenal ya. Ini di sini di beritanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kiper paling terkenal di Premier League. Penampilannya konsisten di liga papan atas di Arsenal dan beberapa tahun ini udah segani gitu ya. Padahal usia 36 tahun. Trennya itu kiper tua itu malah makin segani ya. Pengejualan mungkin kiper. Untuk outfield player ya, dalam artian kiper gitu ya, lu mau sampai 40, Buffon contohnya begitu. Casillas gitu, Dinozov, kita pernah bahas Dinozov gitu. Nggak ada masalah untuk fisik menurut gua, cuman mungkin refleks sudah berkurang lah untuk. Apa karena dia jarang banyak bergerak di lapangan, jadi tidak membutuhkan fisik yang bagus. Jadi makin tua tuh kiper tuh makin dihormati ya untuk sepak bola. Dulu saya ada ingat Balota, Marco Balota, yang pemain tua gitu ya. Kayak aki-aki tapi masih lumayan ya kalau untuk level klub gitu ya. Terus ada Brad Friedel juga yang dari Amerika dia sekarang udah pensiun juga gitu kan. Lukas Fabianski ini sekarang di West Ham ya. Dia mencatatkan 10 clean sheet dalam 35 pertandingan. Dan sekarang dia nanti main di Liga Eropa. Bisa jadi kiper tertua nggak tuh di Liga Eropa nanti? Mungkin bisa jadi. Catatannya musim lalu memang Fabianski main di bawah asuhannya si siapa? David Moyes di West Ham memang moncer banget. Buktinya mereka berulang kali ada di papan atas tuh. Papan atas ya. 4 besar gitu ya. Sekarang mereka bisa ke Liga Eropa untuk musim depan itu. Padahal di Arsenal cuma lapis 2 kalau nggak salah ya. Ya lapis pernah dia kiper utama pernah, cuman banyak kan lapis kedua. Di awal-awal lapis 2 ya. Di timnas Polandia pun sekarang dia jadi lapis kedua. Kalah dengan Szczesny. Berarti kiper Polandia tuh bagus-bagus mungkin ya. Szczesny dan Fabianski. Lapis dan utamanya bagus. Arsenal ya.
Terus ada dari Italia Giorgio Chiellini, dia total udah 107 caps. Iya. Di sini di Euro ini dia usia 36 tapi masih tangguh nih dalam membaca permainan nih. Chiellini yang dibutuhkan Italia adalah pengalaman. Yang lain memang pemain muda semua, pemain tengahnya muda. Chiellini dibutuhin di belakang karena dia berpengalaman di juara dunia, ya. Di Juventus kita udah nggak usah diomongin lagi deh. Iya. Giorgio Chiellini duetnya sama Bonucci di belakang luar biasa. Luar biasa, tapi Italia kan terkenal dengan hobi mereka dengan manggil pemain tua. Iya. Ada kemungkinan dengan Chiellini tuh di Piala Dunia tahun depan dia bakal dipanggil. Kita lihat sekonsisten apa musim depan sama Juventus. Itu aja sih kalau gue pikir. Tapi tergantung pelatih juga ya. Iya. Terus ada Pepe dan juga Luka Modric. Ya, dua orang ini yang dua Real Madrid ya. Udah punya nama lah. Iya. Luka Modric ya. Kalau Pepe menurut gue terakhir Euro. Piala Dunia mungkin enggak. Usianya 38 soalnya. 38. Iya. Untuk Modric mungkin Piala Dunia masih bisa. Masih bisa ya. Oke, pemirsa Telegol, kita masih masih di janjian kafe, tapi sayangnya kita untuk episode 4 ini harus sampai di sini dulu. Terima kasih buat penonton yang udah setia menemani Telegol ya. Betul. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga untuk share konten dari Tera News untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih dan selamat jumpa.